Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab dan doa saat mencuci beras agar anak dilembutkan hatinya. Sahabat seiman, nasi adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Islam, makanan masuk ke dalam tubuh manusia diyakini berdampak terhadap watak dan akhlak. Selain harus halal, makanan tersebut juga sebaiknya dimasak disertai dengan doa. Sebelum dimasak menjadi nasi, maka beras harus dicuci terlebih dahulu agar kotoran yang menempel pada beras hilang dan beras menjadi bersih. Dalam proses mencuci beras, ada adab yang perlu kita lakukan supaya nasi yang kita makan bisa membawa berkah bagi kita yang mengkonsumsinya dan dapat melembutkan hati anak. Sahabat seiman, adapun adab dalam mencuci beras adalah sebagai berikut. 1. Membaca basmalah dan niat. Sahabat seiman, luruskan niat ketika mencuci beras. Niatkan dalam hati supaya apa yang kita makan tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi juga menyehatkan hati dan pikiran. Niatkan dapat melembutkan diri kita, pasangan, dan juga anak-anak. 2. Gunakan tangan kanan untuk mencuci beras. Dalam mengerjakan kebaikan, sebaiknya dahulukan dengan tangan kanan. Begitulah sunnah Rasulullah. 3. Aduk dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Sahabat seiman, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali dan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitupun hendaknya ketika mencuci beras. Gunakan tangan kanan dan aduk berlawanan dengan arah jarum jam seperti ketika tawaf. Sambil mencuci beras, bacalah Ya Latif sebanyak 3 kali. Ya Latif artinya lembut. Jadi sesuai dengan niat kita, agar siapapun yang memakan nasi itu, semoga Allah melembutkan hatinya. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. 4. Ulang basuhan sebanyak 3 kali. Sahabat seiman, mengulang basuhan beras sebanyak 3 kali untuk memastikan kalau beras yang akan dimasak benar-benar sudah bersih. Dan teruslah berzikir dan bacalah surah An-Najm ayat 58. Boleh juga membaca surah An-Nas yang bermaksud meminta perlindungan Allah dari gangguan jin dan manusia. Sahabat seiman, tidak ada surah tertentu yang secara spesifik disarankan untuk dibaca saat mencuci beras dalam Islam. Namun beberapa orang muslim memiliki kebiasaan membaca doa atau ayat-ayat Al-Quran saat melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk mencuci beras. Jika ingin membaca sesuatu saat mencuci beras, kita bisa membaca juga doa seperti Bismillah dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau juga bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang baik, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Sahabat seiman, namun perlu diingat bahwa membaca doa atau ayat-ayat Al-Quran saat mencuci beras tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam, namun lebih merupakan kebiasaan yang baik sebagai zikir dan permohonan kepada Allah. 5. Mohonkan pada Allah agar nasi yang dimakan dapat menjadi obat.
Sahabat seiman, obat penawar sakit bukan hanya berasal dari obat-obatan. Justru obat penawar yang utama adalah dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika dalam satu keluarga ada yang sakit, maka ketika ingin memasak nasi, jangan lupa untuk bermohon pada Allah agar disembuhkan lewat nasi yang dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku." Masaklah makanan dengan dibarengi membaca zikir. Insya Allah, dengan diiringi zikir, makanan menjadi berkah bagi yang memakannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.